Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fadriani dengan NIM 210902050 2003 dari kelas A Pendidikan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana sih cara membuat media pembelajaran menggunakan media Canva. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui Canva itu sebenarnya apa sih? Canva merupakan aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai macam contoh desain untuk digunakan, dan aplikasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu aplikasi ini berbayar dan bisa juga diakses secara gratis. Nah, untuk mengakses aplikasi Canva tersendiri, pertama kita masuk kepada Google Chrome. Aplikasi ini juga bisa didapatkan di App Store maupun di Play Store. New window. Setelah itu kita klik canva.com. Nah, di sini ada berbagai macam fitur. Ada untuk membuat presentasi, dan untuk media sosial, untuk membuat video, ataupun membuat situs web. Nah, adapun fitur utama dari aplikasi Canva ini adalah, pertama itu adalah kemampuan untuk membuat desain dari awal atau menggunakan template yang sudah ada. Nah, templatenya adalah seperti ini. Setelah itu adalah kemampuan untuk menambahkan teks ke dalam gambar dalam desain. Yang ketiga, ada berbagai macam font dan gambar untuk dipilih. Yang keempat, kemampuan untuk menyimpan dan membagikan desain secara online dan antarmuka yang sederhana dan intuitif yang memudahkan pengguna dalam membuat desain. Nah, di sini saya akan menggunakan fitur Canva berupa presentasi. Nah, presentasi ini kadang biasa kita gunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini tersedia berbagai macam template. Contohnya kita akan menggunakan ini. Nah, otomatis Canva akan membuka template yang kita buat. Nah, di sini ada terapkan semua 12 halaman. Maksudnya adalah slide yang akan kita gunakan dalam presentasi kita. Kita bisa menerapkan semuanya atau memilih beberapa saja. Saya pilih terapkan semua 12 halaman. Lalu setelah itu kita bisa mengganti judul yang ada pada template. Contohnya adalah, dalam hal ini saya menggunakan materi akuntansi dasar. Fontnya juga bisa kita sesuaikan. Lalu kita bisa mengganti fontnya di sebelah sini. Kita bisa melakukan bold, underline, dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengaturnya berada di posisi tengah, atau di pinggir kanan, pinggir kiri. Nah, setelah itu kita ganti di sini menjadi nama kita, Miftah Fajriani. Nah, setelah itu untuk bagian sampul sudah jadi. Nah, untuk slide selanjutnya, kita sebelum membuat PPT-nya, kita harus menjadikan materinya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai contoh materi yang saya ambil. Nah, seperti ini. Nah, kita copy, lalu kita bisa paste di sini. Kita bisa mengaturnya. Kita tinggal mengatur besar kecil huruf dan ukuran template-nya. Kita juga bisa memindahkan gambarnya jika tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa menyesuaikan posisi dari tulisan dan gambar yang kita buat. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa mengganti gambarnya dan mengganti warna gambarnya. Seperti ini. Kita bisa menggunakan gambar. Kita cari efek akun. Kita bisa mencari akuntansi.
yang menggambarkan akuntansi. Kita bisa memilih, kita hapus gambar dari template-nya. Lalu kita aturlah gambar yang kita sudah dapat tadi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yang terdapat tanda pro itu artinya berbayar, teman-teman. Yang mana jika kita menggunakan template tersebut, maka gambar kita akan tertulis logo Canva. Selanjutnya, beralih ke slide selanjutnya. Nah, misalkan kita ingin menambahkan lagi. Nih, beberapa pihak yang membutuhkan akuntansi. Kita bisa copy, lalu paste. Lalu kita atur, lalu kita atur ukuran font dari kita gunakan, kita atur kembali posisinya, lalu kita ambil pemilik perusahaan, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga bisa menganimasikannya. Mau itu tulisannya seperti ini, elegan, disco, terus atau yang biasa saja, atau yang seperti ini. Dan lalu kita bisa mengatur durasi dari animasi tersebut. Seperti ini, teman-teman. Atau cukup 5 detik saja, lalu itu bisa kita terapkan ke semua slide yang kita punya. Lalu kita di sini juga bisa mengganti background dari slide yang kita punya. Nah, seperti ini. Ada berbagai macam warna pilihan. Jika kita tidak menemukan warna yang kita sukai, bisa kita klik di bagian sebelah sini, tambahkan warna baru. Lalu kita pilih, geser, sesuai teman-teman mau. Seperti itu. Lalu, setelah materi teman-teman jadi, misalkan kita hanya menggunakan 3 slide. Slide-nya bisa kita hapus dengan cara seperti ini. Hapus satu halaman. Atau kita juga bisa menduplikat slide yang telah kita buat. Duplikat satu halaman. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk presentasi dalam media Canva ini bisa dilakukan secara langsung, yaitu dengan klik tampilkan. Seperti ini, teman-teman. Lalu kita bisa kembali dengan mengklik S pada komputer kita. Nah, setelah teman-teman melakukan desain atau editing dalam aplikasi Canva, teman-teman bisa menyimpan filenya dengan cara klik icon bagikan. Nah, di sini teman-teman bisa mengunduh dengan ada PDF, gambar, bisa dicetak langsung, video, ataupun GIF. Atau bisa juga teman-teman mendownloadnya secara langsung dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Kita tinggal klik lainnya, lalu scroll ke bawah, terdapat Microsoft PowerPoint. Kita klik icon tersebut. Lalu kita pilih halaman mana yang akan kita unduh. Bisa halaman 1 saja, halaman 2, halaman 3, bisa semua halaman. Nah, kita pilih semua halaman saja. Oke. Kita klik selesai, kita klik unduh. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini akan tertampil proses seberapa jauh sih proses unduhan yang telah kita lakukan. Nah, di sini sampai full. Nah, setelah itu kita tunggu saja.
Nah, di sini teman-teman juga bisa memberikan Nah, ini artinya PowerPoint teman-teman sudah terdownload. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti juga jenis fontnya ya. Semua bisa diedit dan diberikan efek tulisannya mau dikasih bayangan, mau enggak, mau dikasih warna juga bisa, atau dibentuk lengkungan atau tidak ada juga bisa. Itu terserah teman-teman saja. Nah, PPT-nya sudah jadi dan hasilnya seperti yang tampil di layar teman-teman. Nah, ini di nah, filenya tuh tersimpan pada icon download. Lalu kita pilih today. Lalu ini. Seperti itu teman-teman. Lalu media yang telah kita buat sudah jadi. Mungkin itu. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan materi gambaran umum dari akuntansi. Akuntansi merupakan terjemahan dari kata accounting. Secara umum, akuntansi adalah sistem informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memberi laporan yang berhubungan dengan keuangan kepada pihak yang membutuhkan serta memberi informasi tentang kondisi perusahaan secara ekonomi. Tujuan dari akuntansi adalah memberikan informasi keuangan dari suatu unit ekonomi. Nah, pihak yang membutuhkan akuntansi adalah pemilik perusahaan, manajemen, kreditur dan calon kreditur, pemerintah, dan buruh. Nah, fungsi akuntansi sendiri adalah menganalisa dan mencatat transaksi-transaksi perusahaan, meringkas catatan-catatan mengenai transaksi-transaksi perusahaan menjadi laporan keuangan, mengadakan interpretasi atas hasil-hasil transaksi perusahaan melalui analisa laporan keuangan. Lalu jenis transaksi yang biasa terjadi di perusahaan adalah yang pertama adalah transaksi dengan pemilik, yang kedua transaksi dengan kreditur, yang ketiga transaksi dengan pelanggan, yang keempat transaksi dengan pemasok, yang kelima adalah transaksi dengan penyedia nilai tambah. Lalu, apa sih siklus dari akuntansi? Siklus akuntansi merupakan suatu kegiatan secara terus-menerus yang dimulai dari terjadinya suatu transaksi dan diakhiri dengan penyajian laporan keuangan yang dimulai dari dalam putri transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, lalu dimasukkan kepada jurnal penyelesaian, lalu kita membuat laporan keuangan, lalu membuat jurnal penutupnya. Lalu, bagaimana sih persamaan akuntansi? Persamaan akuntansi merupakan ringkasan dari pencatatan setiap peristiwa ekonomi atau transaksi keuangan yang terjadi. Dan persamaan tersebut menggambarkan bahwa setiap terjadi transaksi keuangan pada perusahaan, maka akan menyebabkan terjadi perubahan perkiraan aktiva, utang, dan modal. Nah, dalam akuntansi sendiri dikenal dengan kata jurnal. Jurnal merupakan pencatatan transaksi akuntansi berupa penderitaan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan dan diperlukan dari transaksi-transaksi tersebut. Perannya adalah untuk alat kontrol penguji keseimbangan antara debit dan kredit. Lalu, rekening-rekening apa sih yang biasa terdapat dalam akuntansi? Yang pertama adalah rekening real atau rekening neraca, dan kedua adalah rekening nominal ataupun rekening laba rugi. Lalu bagaimana sih aturan debit kredit dalam penjurnalan? Akuntansi menggunakan sistem pencatatan berpasangan atau double entry system. Maksudnya, dari sistem pencatatan berpasangan adalah untuk setiap transaksi akuntansi yang terjadi, maka secara otomatis mempengaruhi debit dan kredit. Contohnya, transaksi pengeluaran kas untuk membeli peralatan. Terhadap transaksi ini, akuntansi mencatat tidak hanya pengeluaran kasnya, tetapi juga pertambahan peralatan yang dibeli. Nah, itu dia materi yang sempat saya bawakan terkait dengan aturan dasar akuntansi dengan menggunakan media Canva dan bagaimana sih cara membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.